Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Lestari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan, salah satu dosen di Politeknik Insan Husada Surakarta, program studi D3 Keperawatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran atau PDD UKT PT. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah pada prodi D3 Keperawatan yang diberikan di tingkat 2, semester 3 dengan SKS 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran atau CPL Prodi dari hal sikap, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Dari aspek pengetahuan, memahami teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien individu maupun kelompok yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Pada aspek keterampilan khusus, yang pertama, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan family center care dan komunikasi terapeutik sesuai tumbuh kembang. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak, 2. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak sehat, 3. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus, 4. Mampu menguasai asuhan keperawatan anak sakit, 5. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang keenam, mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan kardiovaskuler. 7. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 8. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. 9. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi imun, sensori, dan keganasan. 10. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. 11. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus.
12. Mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih atau kelainan kongenital atau perioperatif care. Yang ke-13, mampu menguasai manajemen terpadu balita sakit. Materi pembelajaran dari keperawatan anak. Yang pertama, konsep dasar keperawatan anak. 2. Asuhan keperawatan pada anak sehat. 3. Asuhan keperawatan pada neonatus. 4. Asuhan keperawatan pada anak sakit. 5. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 6. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. 7. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 8. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem pernafasan dan muskuloskeletal. 9. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi imun, sensori, dan keganasan. 10. Asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. 11. Asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 12. Asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih atau kelainan kongenital atau perioperatif care. 13. Manajemen terpadu balita sakit. Referensi yang digunakan dalam keperawatan anak adalah dari e-book, buku-buku yang berkaitan dengan keperawatan anak, juga dari jurnal-jurnal penelitian. Pertemuan dalam pembelajaran ini adalah 16 kali, terdiri dari 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS, baik teori maupun praktikum, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Metode pembelajaran untuk teori yaitu ceramah dan tanya jawab, diskusi baik kelas maupun small discussion, penugasan berupa membuat resume materi, review jurnal, makalah, dan lain-lain. Untuk praktikum metodenya yaitu studi kasus, tutorial, role play, demonstrasi, dan simulasi. Sistem penilaian, kehadiran dan keaktifan dalam kelas 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40% yang terdiri dari ujian praktikum 20% dan ujian teori 20%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah keperawatan anak untuk mahasiswa program studi D3 Keperawatan Politeknik Insan Husada Surakarta. Untuk berikutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan secara demonstrasi di ruang laboratorium keperawatan Politeknik Insan Husada Surakarta. Selamat menyaksikan.
kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada. Kita absen dulu ya. Iya. Ini kelompok 1 ya? Ya, Bu. Fitri Nastiti Rahayu, ya. Sherly Margareta, Hadir. Puspatul Hasana, Mario Chandra, Arya Pradana, Wahyu Eka, Muhada, Yosef Danu, ya, semua masuk ya, semua sehat ya. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang terapi pemberian obat melalui nebulizer. Kita akan menyampaikan atau kita akan belajar praktikum pemberian terapi inhalasi melalui nebulizer pada anak. Sebelum memulai, akan saya sampaikan dulu tentang deskripsi mata kuliah keperawatan anak ini. Jadi mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan keperawatan anak khususnya pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan family center care dan komunikasi terapeutik sesuai tumbuh kembang. Itu tujuan dari pembelajaran atau tujuan mata kuliah. Untuk teori tentang gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis dari sistem pernafasan kemarin sudah saya sampaikan di kelas ya. Apa saja materi kemarin? Asma, pneumonia, ISPA. Itu gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis pada sistem pernapasan ya. Saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana tindakan untuk mengatasi gangguan pernapasan pada anak, yaitu pemberian terapi inhalasi melalui nebulizer. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan kali ini di pembelajaran praktikum yaitu memberikan implementasi atau prosedur tindakan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi, yaitu terapi inhalasi melalui nebulizer. Metode pembelajaran, metode yang akan kita pakai nanti adalah demonstrasi ya. Demonstrasi. Itu baiklah, kita akan mulai untuk materi pemberian terapi inhalasi melalui nebulizer. Apa itu pemberian terapi inhalasi melalui nebulizer? Ada yang tahu artinya apa? Ya, Mario. Terapi pemberian obat dengan cara menghirup larutan obat dengan alat nebulizer. Ya, betul sekali. Itu ya. Jadi pemberian obat dengan cara dihirup melalui alat nebulizer atau mesin nebulizer. Tujuan dari terapi inhalasi melalui nebulizer itu apa? Ada yang tahu? Ya, Wahyu. Mengejarkan sputum. Mengejarkan sputum, ya betul sekali. Ada yang lain? Ya, Fitri. Mengurangi sesak nafas, ya betul sekali. Ada lagi? Saya Bu. Sherly? Kebutuhan oksigenasi. Ya, memenuhi kebutuhan oksigenasi. Itu tujuannya. Kemudian alat-alatnya, ya, alat yang dipakai itu apa saja? Alatnya mesin nebulizer, masker untuk anak, ya maskernya kecil untuk anak-anak, dan selang oksigen, masker dan selangnya. Kemudian obat ini Ventolin 2,5 mg dalam 1 ampul. Untuk dosisnya nanti yang akan kita berikan pada anak, dosisnya dari
program terapinya adalah 1,25 mg. Di sini satu ampul ada 2,5 mg. 2,5 mg ini dalam 2,5 ml. 2,5 mg dalam 2,5 ml. Kalau kita mau memberikan obatnya 1,25 mg, berarti nanti yang kita ambil berapa mili? 1,25 mili sama. Kemudian akan kita encerkan dengan NaCl 2 cc. Ini NaCl sudah saya sedot pada sepet 2 cc. Kemudian Ventolin juga sudah saya ambil di sepet 1,25 mili. Alat yang lain ada stetoskop, handscoon bersih, pengalas, tisu, bengkok, dan hand sanitizer untuk cuci tangan. Kita akan mulai ke prosedurnya ya. Yang pertama, salam, penjelasan tujuan, menjelaskan prosedur, meminta kesiapan atau meminta kesediaan anak dan orang tua. Kemudian kita melakukan prosedurnya, yaitu memposisikan pasien semi-fowler, kemudian memasang pengalas di atas dada, kemudian memasukkan Ventolin ke chamber, terus memasukkan NaCl. Setelah itu selang kita sambungkan ke mesin, kemudian masker kita pakaikan, terus mesin dihidupkan. Itu prosedurnya. Kita mulai ya dari yang pertama, salam. Karena anak, pasiennya ini anak ya, jadi salamnya dengan bahasa dan pendekatan komunikasi terapeutik pada anak supaya anak tidak takut ya, tidak takut. Halo Dek, gimana kabarnya? Nah, namanya siapa? Ivan ya. Ini sekaligus melakukan pengecekan sesuai tidak dengan program terapi ya. Kita harus dalam pemberian terapi harus benar obat, benar pasien, benar cara pemberian, benar dosis, dan benar waktunya. Ya. Jadi sekalian kita cek benar pasien, namanya siapa? Ivan. Benar. Masih batuk, mulek-mulek. Iya. Nanti kita pasang ini ya Dek, nebu. Nanti dipasang di hidung, di mulut. Nggak sakit kok, nggak sakit. Mau ya? Takut nggak? Nggak takut ya? Takut ya. Kalau takut nanti ibu yang memegangi ya. Nanti ibu duduk di sini memegangi biar adik nggak takut. Nanti caranya, ini posisi tidurnya akan saya ubah ya, di event ya akan saya ubah. Terus nanti maskernya akan saya taruhkan sini, terus saya sambungkan ke mesin. Nggak usah takut, nanti akan ada uap yang masuk, nanti dihirup jadi seger, nafasnya tidak sesak. Di event mau ya, kita akan posisikan pasien semi-fowler. Duduknya ya, ini etika. Kalau mengubah ini kita jongkok. Posisi semi-fowler, kemudian cuci tangan, memakai handscoon,
di atas dada. Tolong Bu, kacamatanya dilepas. Lepas dulu ya, Dek Ivan ya. Dek Ivan pinter ya. Kelas berapa, Dek? Kelas 1 SMP. Oh, udah bentar lagi masuk ya. Jadi biar sehat kita obati dulu, nanti cepet pulang terus sekolah lagi. Memasukkan pentolin ke dalam chamber. Ini pentolin tadi yang sudah dimasukkan. Kemudian masukkan NaCl 2 cc atau 2 mili. Kita tutup lagi. Sambungkan selang dengan mesin nebulizer. Pasangkan masker di mulut dan hidung pasien. Sudah enak deh. Kita hidupkan mesin. Ini kalau uapnya sudah keluar, jadi ada asap, seperti asap, ya ini obat. Silakan dihirup deh, tarik nafas dihirup ya. Ini dibiarkan sampai obat habis. Di sini yang kelihatan ya. Kalau obat sudah habis, matikan mesin. Kemudian ambil masker. Bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Ambil deh ya. Ambil pengawas. Kita evaluasi apakah masih ada suara ronki di dada. Kita periksa dengan stetoskop. Ini harusnya bajunya dilepas ya. Ini kita periksa. Ya, suara nafasnya sudah bersih, tidak ndrop-ndrop lagi. Gimana Dek Ivan, masih sesek? Dan enggak ya? Sudah enggak sesek. Ini saya sudah memberikan terapi nebulizer dan nggak bisa ya. Ini saya tinggal dulu. Nanti kalau merasakan sesek lagi bisa bilang ke ibu. Terus ibu pencet bel ya Bu ya, supaya kami bisa menolong untuk di-event biar tidak sesek lagi. Ini sudah saya pakai. Cuci tangan. Kemudian mencatat dalam catatan keperawatan atau dokumentasikan hari, tanggal, jam, prosedurnya apa, pemberian terapi inhalasi nebulizer. Terus respon pasien subjektif, pasien mengatakan sudah tidak sesak. Objektifnya suara nafas bersih atau vasikuler. Itu evaluasi yang dituliskan di catatan keperawatan. Demikian prosedur pemberian terapi inhalasi melalui nebulizer. Saya mau bertanya Bu. Iya ya, saya Papa. Terapi nebulizer digunakan untuk pasien apa saja Bu? Ya, seperti tadi di awal saya sudah jelaskan ya. Pemberian terapi nebulizer ini diberikan pada pasien dengan gangguan oksigenasi atau penyakit pernafasan ya, yaitu bisa asma, bisa ispa, bisa pneumonia, itu yang mengalami sesak nafas dan bersihan jalan nafas tidak efektif, di mana tandanya kita auskultasi suara nafas itu ronki. Setelah di nebulizer tadi ronkinya kan hilang,
Atau kalau pada asma itu adalah reaksi alergi yang membuat terjadinya pembengkakan di saluran nafas ya, dan menghasilkan suara mengi. Nah, kalau diberikan terapi ini jalan nafasnya akan menjadi melebar sehingga suara mengi itu akan hilang. Demikian, ada yang mau bertanya lagi? Tidak, sudah cukup. Kalau demikian kita akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas masih pemenuhan kebutuhan oksigenasi, yaitu fisioterapi. Ya, selamat siang. Siang Bu, terima kasih. Demikian deskripsi singkat proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya mata kuliah keperawatan anak di program studi D3 Keperawatan Politeknik Insan Husada Surakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, juga Politeknik Insan Husada Surakarta dan rekan-rekan dosen serta mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.